Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran PPKN kelas 7 bersama saya Subandrio. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kelas 7 tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sambil dipersiapkan alat tulisnya untuk pembelajaran kali ini, kita sampai ke bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Coba kalian perhatikan gambar berikut, bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial, pasti akan membutuhkan orang lain, apalagi dalam kondisi dalam bencana alam. Jadi kita harus bergotong royong, bantu-membantu, dan bekerja sama dengan orang lain untuk tolong menolong. Perhatikan gambar tersebut ya. Poin A adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Makanya dengan persatuan dan kesatuan itu adalah wujud awal kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Dengan kesadaran satu senasib sepenanggungan, mereka bersama-sama bersatu untuk mengusir penjajah. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Apa itu pembangunan? Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan nasional adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang D atau keempat, ikut serta melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kultur budaya kerjasama yang sudah turun-menurun dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja sama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih, yang dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Nah, ini gotong royong dalam mendirikan rumah contohnya, kemudian gotong royong membangun jalan dan sebagainya. Masing-masing bekerja sama dalam mengisi kemerdekaan untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam musyawarah. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan dalam mengatasi paham perorangan atau golongan sebagai pantulan dan semangat kekeluargaan pluralisme bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan persamaan dalam perbedaan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan hal yang berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Jadi dalam hikmah kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawarahan, dan keadilan. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan nasional itu untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Maka setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan, kemakmuran bersama. Kemudian dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Selain itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara ini mewujudkan pertahanan keamanan negara yang merupakan contoh sikap dari bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Jadi bangsa Indonesia itu harus kita bela oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara wajib untuk membela negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik. Ya, silakan dihafalkan. Yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Kemudian yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan dan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga adalah sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Yang selanjutnya adalah bagian B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Jadi kebersamaan, kemudian kerjasama harus senantiasa kita tumbuh kembangkan sebagai modal awal dalam pembangunan yang mencapai tujuan nasional, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, bahasa, dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerjasama, bersatu, padu, dan berjuang mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut.
A. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian B. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. C. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dalam kekeluargaan. D. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. E. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah bagian C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Jadi semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, sampai peserta didik, harus saling bantu-membantu dan saling bekerja sama dan saling menyayangi untuk mewujudkan kerjasama dalam kehidupan sekolah. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Jadi semua elemen sekolah sekolah itu mempunyai visi dan misi. Nah, itu tujuan bersama visi dan misi itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara bekerja sama dari semua unsur dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kedua, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Jadi masukan-masukan dari peserta didik, komite sekolah, dari staf, kemudian dari guru. Nah, itu ketika kita menyusun aturan sekolah. Nah, aturan sekolah itu yang ketiga adalah harus dilaksanakan. Bukan hanya dibuat, tetapi harus dilaksanakan dari semuanya, dari sekolah, dari peserta didik, kemudian sampai tata tertib dewan guru dan sebagainya. Semua itu harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, selalu bekerja sama. Jangan memandang rendah peserta didik sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik itu pendiam tapi memiliki banyak ide dan gagasan. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, maka kelebihan-kelebihan itu kita gali semua. Jadi kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kelima, tidak membuat masalah. Di kelas terkadang ada saja sumber konflik, misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas piket, kemudian konflik antara teman dan sebagainya. Nah, itu harus kita buat suasana yang baik, suasana kerjasama di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah saling percaya. Jika kepercayaan antara peserta didik hilang, sulit terbentuk kerjasama. Ya, membiarkan situasi yang saling tidak percaya antara peserta didik dapat memicu konflik. Kemudian yang terakhir adalah saling menghargai dan memberikan penghargaan. Jadi kehidupan sekolah, baik dari guru, kemudian peserta didik dan sebagainya, harus saling menghargai. Ya, jadi guru menghargai muridnya, peserta didiknya, kemudian memberikan penghargaan jika mereka itu mempunyai prestasi. Begitu juga seorang peserta didik harus menghormati dan bekerja sama dengan peserta didik yang lain. Yang kedua adalah kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan hari-hari besar nasional atau keagamaan, kemudian kegiatan sanitasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. A. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. B. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. C. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah.